Hai, selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Sivanya. Kami berdoa agar melalui firman yang saudara dengar hari ini, melalui pujian penyembahan yang saudara terima hari ini, biar nama Tuhan yang dipermuliakan, hatimu disegarkan, pikiranmu ditenangkan, dan kau memiliki kekuatan dari kerajaan surga untuk menjalani sepanjang hari ini. Karena saya percaya persekutuan kita bersama dengan Tuhan pasti akan menghasilkan kuasa, hikmat, mukjizat, dan damai sejahtera. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala kita mau datang dalam tata belas kasihan Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa agar oleh firman yang kami dengar hari ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, kami boleh disegarkan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Lidah, bibir, perkataannya boleh mendidik umat-Mu di tempat ini. Bahkan agar melalui perkataannya, perkataan dari surga mengalir dalam setiap kata kalimat yang keluar. Hikmat Bapa di surga memberkati setiap kami. Hamba cuman alat, hamba cuman saluran berkat. Menyalur oleh hamba, bergerak melalui hamba-Mu agar genaplah firman Tuhan. Siapapun menyaksikan acara ini, mereka dikuatkan, diteguhkan, mereka dituntun melalui kehidupan mereka. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami siapkan hati kami untuk diberkati. Allah Roh Kudus berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tidak semua yang baik atau kelihatan baik datangnya dari Tuhan. Amsal 14 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Penulis dari kitab Amsal adalah orang yang terkenal sebagai orang yang paling berhikmat dalam sejarah manusia. Yang belum pernah ada, sampai yang sudah pernah ada, kita mengatakan namanya Raja Salomo. Hikmatnya sungguh luar biasa. Dia menulis sebuah kalimat yang menarik. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Seringkali yang membuat orang celaka adalah bukan jalan yang rusak, bukan jalan yang kecil. Tapi seringkali yang membuat orang celaka adalah jalan yang besar, lebar, bahkan mulus. Karena kelihatannya jalan yang rusak, jalan yang kecil atau jalan yang hancur akan membuat kita waspada. Akan membuat kita berhati-hati. Tapi jalan yang lebar, yang luas dan mulus akan membuat kita berpikir baik-baik saja, aman-aman saja. Dalam kehidupan juga seperti itu. Kita akan waspada ketika tantangannya berat, kita akan waspada ketika masalah berat sedang menimpa kita. Tapi akan menjadi membuat kita terlena, kurang waspada, cenderung mengandalkan hikmat kita sendiri. Ketika kita keadaan kelihatannya terkendali, tawarannya kelihatannya bagus, gajinya bagus, perusahaannya bagus, bahkan orang-orang yang menawarkan juga anak-anak Tuhan dan sebagainya. Tanpa bermaksud saudara dan saya untuk tidak mempercayai hal-hal yang bagus. Tapi yang mau saya bilang adalah tidak semua yang baik itu kelihatan baik, tentunya lebih tepatnya. Tidak semua yang kelihatannya baik datang dari Tuhan. Karena iblis pun seringkali mengimitasi pekerjaan Tuhan. Dia tawarkan segala sesuatu yang kelihatannya baik, tapi di belakangnya ada jebakan yang mengerikan. Contohnya paling gampang dunia kenal dengan istilah pinjol, pinjaman online. Ada banyak orang memakai pinjol, tentunya pinjol-pinjol yang ilegal. Pakai sesaat, dia pikir cuma pertolongan sesaat dan sebagainya. Tapi di baliknya bunganya begitu menggila. Bahkan bukan hanya itu, ketika tidak bayar atau lewat waktu, foto kita, dia WA teman kita, dia WA kenalan kita, foto KTP dan sebagainya disebar untuk mempermalukan kita. Ada banyak orang juga berpikir bahwa apapun yang kelihatannya baik datang dan pasti berasal dari Tuhan. Tetapi pemazmur atau penulis kitab Amsal lebih tepatnya mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Tidak semua yang baik atau kelihatan baik datangnya dari Tuhan. Tapi saya percaya yang datang dari Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Suatu hari Raja Saul dalam Alkitab mengatakan dia menanti kedatangan dari Nabi Samuel. Dan rakyat hendak, Alkitab katakan, mulai terdesak, mulai menekan dia. Karena musuh hendak datang menyerang mereka.
Alkitab katakan Raja Saul dalam hikmatnya sebagai manusia, apa yang Raja Saul lakukan? Raja Saul tidak sabar menanti Nabi Samuel karena musuh hendak menyerang, keadaan terdesak, rakyat hendak meninggalkan dia. Raja Saul melakukan sebuah tindakan yang dalam pemandangan manusia, dalam pemandangan dia baik. Apa yang Saul lakukan? Dia membakar korban bakaran. Dia membakarkan korban bakaran tersebut, saudara, dan membakarnya. Ketika dia membakar korban bakaran tersebut, Nabi Samuel datang. Dan apa yang menurut Raja Saul baik, ternyata hal tersebut tidak berkenan di hadapan Allah. Bahkan suatu hari Allah memerintahkan Saul untuk membunuh Agag, Amalek, dan seluruh isinya. Kambing dombanya, rajanya bunuh habis. Kita semua tahu ceritanya bahwa semuanya dibunuh. Tapi kambing domba yang tambun, harta benda disimpan, bahkan rajanya Agag diselamatkan. Menurut Saul kan baik kambing dombanya bisa dipakai untuk persembahan kepada Allah. Harta bendanya bisa dipakai untuk masuk ke bait Allah. Tapi kita semua tahu, semua yang kelihatannya baik belum tentu datang dari Tuhan. Melalui kejadian tersebut kita belajar bahwa mari jangan mengandalkan hikmatmu sebagai manusia. Andalkan hikmat dari kerajaan surga. Engkau yang sedang menjalin hubungan dengan seseorang atau sedang didekati oleh seorang lain, jangan kelihatannya baik. Engkau perlu berdoa, tanya sama Tuhan. Engkau sedang mendapat tawaran pekerjaan dari kantor lain, kelihatannya gajinya lebih baik, posisinya lebih tinggi, berdoa, tanya sama Tuhan. Atau engkau yang sedang mengambil keputusan, jangan andalkan hikmatmu sebagai manusia. Bukankah kita terlalu sombong mengambil keputusan dalam hidup ini hanya mengandalkan panca indera kita? Mari tanya sama Tuhan. Minta Tuhan tuntun saudara. Rendahkan hatimu dan bilang, Allah Roh Kudus, aku manusia bisa salah. Tapi engkau Tuhan gak bisa salah. Bilang sama Tuhan, kalau ada sesuatu yang tidak aku tahu, singkapkan kepadaku. Saya percaya kalau saudara merendahkan hati saudara, bertanya dan berdoa kepada Tuhan, maka apa yang dilakukan di dalam gelap, Allah akan nyatakan dalam terang. Maka Allah akan menunjukkan jalannya. Allah akan menunjukkan berkat mukjizatnya. Suatu hari ada banyak orang datang sama saya dan bercerita bahwa ada banyak tawaran-tawaran investasi yang menawarkannya teman baiknya, dan teman baik tersebut gak ada niat jahat. Bahkan teman baiknya tersebut sudah mendapat untung dari tawaran investasi tersebut. Dia taruh beberapa sekian nilai rupiah. Ini untung dan sebagainya. Dan dia tertarik sebagai manusia karena untungnya, marginnya adalah 30% dari dana yang dia taruh selama per bulan. Dan puji Tuhan dia berdoa, tanya sama Tuhan. Dan Tuhan berikan ketidaknyamanan. Dan dia terus kejar. Apa maksud Tuhan? Kejar, tanya. Dan terpujilah Tuhan yang menyingkapkan rahasia-rahasia tersembunyi. Tuhan bilang sama dia, no. Dan berbagai pembacaan firman dan berbagai macam kejadian. Walaupun dia tidak tahu kenapa Tuhan bilang no. Walaupun dia merasa ini bakal rugi banget karena beberapa temannya udah ikut dan untungnya besar. Tapi dia mau taat sama Tuhan. Dan orang bilang bodoh, orang bilang aduh ini lo sayang banget dan sebagainya. Tetapi dia menjadi orang yang tertawa paling akhir. Kenapa? Karena ternyata Tuhan menyelamatkan dia. Dan dikutip ayat ini. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Tuhan mau berbicara kepada saudara. Tuhan mau saudara mengkonsultasikan setiap keputusan dalam hidup saudara dengan dia. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang selalu mau memberikan petunjuk kepada anak-anaknya. Jangan bodoh. Jangan andalkan kekuatan. Andalkan kekuatannya. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada mereka yang sedang membutuhkan bagaimana membuat keputusan yang benar. Kepada mereka yang sedang bertanya apa yang harus mereka lakukan dalam tawaran-tawaran dalam hidup mereka. Jangan lupa like, jangan lupa komen. Jangan lupa kalau sudah punya kesaksian, tuliskan di bawah. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Bapa kita di surga. Siapkan hatimu. Sungguh indah Kau Tuhan.
penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Dipanggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, dengar jawab-Mu Tuhan. Ku dengar jawab. Sambil angkat tanganmu siang hari ini, bilang sama Tuhan, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sama-sama dengan sama. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Engkau yang sedang lemah, Engkau yang sedang takut, Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sama-sama dimanapun kau berada, sambil angkat tanganmu dan sama-sama bilang sama Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang sambil angkat tanganmu dua-dua, datang sama Tuhan, bilang sama Dia, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan
Tuhan.